Welcome to my channel Brilian Indra Suara. Mari kita berteman dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang terupdate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku yang masih mengikuti pembelajaran daring sampai hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih dan saya ingatkan supaya kalian tetap bersyukur karena di luar sana masih banyak siswa yang tidak seberuntung kalian. Kalian hari ini masih bisa duduk di kursi yang empuk, bisa tiduran di kasur yang empuk, dan bisa mengikuti pembelajaran daring. Tapi di luar sana masih banyak anak yang tidak seberuntung kalian. Jadi, kalian tetaplah bersyukur dan mari kita tetap melaksanakan pembelajaran daring ini supaya lebih bermakna lagi. Anak-anakku yang masih tetap di rumah, kali ini saya akan menjelaskan tentang kelistrikan pada sel saraf. Tahukah kamu mengapa kita dapat merasakan sakit ketika dicubit? Ternyata rasa sakit tersebut muncul karena kulit kita menerima rangsangan berupa cubitan. Rangsangan ini kemudian diubah oleh sel saraf dalam kulit menjadi impuls. Nah, tadi kan saya sudah bilang sel saraf. Apa itu sel saraf manusia di bagian-bagiannya? Jadi bagian sel saraf manusia yang pertama adalah dendrit. Dendrit ini adalah bagian sel saraf yang berfungsi sebagai menerima rangsang dan meneruskan ke badan sel. Kemudian yang kedua ada badan sel. Badan sel ini berfungsi sebagai penerima rangsang dari dendrit dan meneruskan ke akson. Lalu berikutnya saya punya akson. Akson ini adalah bagian pada sel saraf yang berfungsi meneruskan rangsangan dari badan sel ke sel saraf yang lain. Sel saraf ini mempunyai nama lain yaitu neuron. Kemudian akson nama lainnya adalah neurit. Kemudian kita lanjut ke inti sel. Inti sel adalah bagian pada sel saraf manusia yang berfungsi sebagai pengatur kegiatan sel saraf. Jadi namanya aja inti. Dia yang mengatur segala aktivitas yang ada di sel saraf. Kemudian ada nodus Ranvier. Nodus Ranvier adalah bagian sel saraf yang berfungsi untuk mempercepat impuls saraf ke otak atau sebaliknya. Selanjutnya, selubung mielin. Selubung mielin adalah sel saraf manusia, bagian sel saraf manusia yang berfungsi melindungi akson dari kerusakan dan mencegah impuls dari kebocoran. Kemudian ada sel Schwann. Sel Schwann ini adalah bagian pada sel saraf manusia yang berfungsi untuk membantu regenerasi akson. Regenerasi itu memperbaiki nama lainnya. Kemudian kalian bisa lihat di bagian ujung sel saraf ini, namanya adalah sinapsis atau sinaps. Fungsinya adalah mengirimkan impuls dari akson ke dendrit di sel saraf yang lain. Tadi, di bagian slide yang awal, saya sudah jelaskan bahwa ternyata rasa sakit ketika kita dicubit itu karena kulit kita menerima rangsangan berupa cubitan. Nah, bagaimana proses rangsangan yang ada di dalam tubuh kita? Bagaimana prosesnya? Kalian simak video berikut ini dan kalian simak dengan baik-baik ya. Selamat menyaksikan. Oke, kita sudah mendapatkan gambaran dari struktur sel syaraf. Tetapi, bagaimana dengan transmisi impulsnya? Bagaimana caranya otak kita menyuruh jempol kita misalnya untuk bergerak? Di awal, melalui suatu mekanisme yang kompleks, otak kita membentuk sesuatu yang bernama potensial aksi dan meneruskannya sepanjang syaraf yang bertanggung jawab untuk menggerakkan jempol. Di dalam syaraf ada beberapa kabel, dan di dalam kabel-kabel ini terdapat sel syaraf. Di antara satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya, ada celah yang bernama sinaps. Jadi, potensial aksi yang merupakan si listrik akan diterima oleh dendrit di sel syaraf pertama, diteruskan melalui tubuhnya dan mencapai akson. Di beberapa neuron atau sel syaraf pertama, ada sesuatu yang bernama neurotransmitters, suatu zat kimia yang berperan dalam konduksi listrik dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya. Neurotransmitter akan dilepaskan ke sinaps dan menghasilkan suatu potensial aksi di sel syaraf kedua. Di sini, listrik tersebut akan dioper dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya. Sampai akhirnya, sel syaraf terakhir menyampaikan si listrik ke otot yang bertanggung jawab dalam menggerakkan si jempol. Alhasil, jempol kita pun berhasil digerakkan.
Sel saraf menghantarkan impuls karena terjadi pertukaran ion-ion di dalam dan di luar membran sel saraf. Rangsangan yang cukup kuat dapat mengaktifkan pompa ion sehingga menyebabkan terjadinya pertukaran ion. Saat sel saraf tidak menghantarkan impuls, muatan positif Na+ melingkupi bagian luar membran sel. Pada kondisi demikian, membran sel saraf bagian luar bermuatan listrik positif dan membran sel bagian dalam bermuatan listrik negatif atau Cl-min. Neurotransmitter dilepaskan dari suatu sel saraf mengakibatkan impuls diteruskan ke sel saraf berikutnya. Saat muatan positif Na+ masuk ke dalam sel saraf melalui membran sel, maka terjadilah aliran impuls. Saat impuls telah mencapai ujung sel saraf, neurotransmitter akan dilepaskan kembali menuju sel tujuan, seperti pada video ini. Nah, anak-anak, itu tadi adalah video berkaitan tentang jalannya impuls atau rangsangan pada saraf manusia. Jadi itu tadi bagaimana kok kalian bisa menggerakkan jempol kalian bisa mengedipkan mata, kalian bisa melakukan gerakan pada tubuh kalian. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi amatlah cepat proses jalannya rangsang. Oke, kali ini saya akan memberikan tugas pada kalian. Jadi tugas kalian hari ini silahkan kalian buka buku paket IPA BSE kalian di halaman 182. Di halaman 182 itu ada gambar sel saraf, tapi masih kosong. Nah, kalian isi, kalian gambar juga ya. Jadi kalian gambar, kemudian kalian isi bagian yang kosong. Setelah itu kalian foto, dan jangan lupa nanti di atas gambar kalian beri nama, kelas, dan nomor absen. Kalian foto, dan kalian kirim ke link tugas hari ini. Token tugas pada hari ini yaitu ED41VC. ED41VC. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa sedikit tercerahkan dengan materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.